Sebelum ada cawapres, Ganjar adalah pilihan nomor 1 pada pilihan polling yang dilakukan dalam 9 bulan terakhir yang berkali-kali dilakukan oleh banyak lembaga survei. Setelah ada cawapres dan semakin mendekati tanggal 14 Februari 2024, pamornya mulai menurun hingga sekarang disurvei menjadi sekitar 19%-an. Ada apa dengan 03? Sebelum lanjut, kita mengacu pada data yang ada di media massa. Misalnya lembaga Point Indonesia yang merilis survei terkait elektabilitas pasangan nomor urut 3, Ganjar Mahfud, sekitar 19,1% pada akhir Januari 2024. Sementara itu elektabilitas pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menurut hasil survei LSI Denny JA pada awal Januari 2024 mencapai 24,8%, kemudian pada akhir Januari 2024 turun menjadi 19,7%. Sahabat, informasi kali ini bukan ramalan. Informasi kali ini adalah kalkulasi data berdasarkan fakta. Dalam menyimak, semoga sahabat semua dalam hati yang damai dan pikiran yang netral. Kita membahas dari sisi marketing dulu, di mana kesalahan pasangan nomor 3 ini sejauh ini. Kenapa kita katakan sejauh ini? Karena masih ada 2 minggu untuk gaspol dan merubah keadaan. Jangan pesimis dulu. Ini hanya penilaian sejauh ini pada tim 03, yaitu 1. 03 tidak punya diferensiasi. 03 sejauh ini tidak bisa membangun image atau brand baru atas merek dagang Ganjar Mahfud. Kita semua setuju bahwa setiap merek harus ada aura dalam hal produk. Maka merek tadi harus ada brandnya. Aura adalah brand. Seperti brand Starbucks sebagai tempat ngopi di antara tempat kerja dan rumah. Tesla yang revolusioner atau citra auranya Elon Musk yang super kreatif inovatif. Semua itu dibangun dengan build awareness dulu. Baru kemudian create movement, baru kemudian build community. Ketiga hal ini adalah bagian dari kampanye visi misi pasangan 03. Baru kemudian create the persona dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Persona nih ya, misalnya kacamata Pak Mahfud itu ubah dikit deh jadi stylish. Kemudian pakai peci misalnya. Kalau Pak Ganjar itu bisa kita create persona seperti dia orang yang fit, smart, healthy untuk dijadikan sosok seperti itu atau idol. Kalau nggak ada sosok atau persona, maka para konstituen itu sulit relate, sulit menghubungkan dirinya. Jadi kesimpulan dalam hal kampanye 03 sejauh ini belum berhasil membangun persona masing-masing calon dan kurang berhasil membangun brand terhadap produk visi misinya. 01 jelas berubah atau perubahan alias apa-apa yang bukan 02. Sementara 02 jelas melanjutkan apa-apa yang Jokowi kerjakan. Di sisi 03 gagal membangun arah visi misi yang dikampanyekan untuk beda dengan 01 dan beda dengan 02. Kita lanjut. 203 terlalu memirror Pak Jokowi. Marketing kampanyenya 03 itu monoton karena menggunakan cara pengulangan masa lalu yang cocok untuk Pak Jokowi. Gaya belusukan, gaya menyentuh rakyatnya, cara mengambil sudut kamera, komunikasi di spanduk, di banner, semua mirip tahun 2014 dan mirip tahun 2019 gayanya. Masih mengandalkan tim ses PDIP dalam berkampanye, ya gaya PDIP yang kemarin sangat pas, cocok buat Pak Jokowi. Untuk Pak Ganjar nggak kena, jadi wagu atau kikuk deh dilihatnya. Efek dari pencitraan masalah nomor 1 dan masalah nomor 2 dalam kasus 03 ini sejauh ini membuat citra Pak Ganjar di nasional dan di internasional gagal karena gaya kampanye tersebut diterima hanya di wilayah kekuatan PDIP seperti wilayah Jawa Tengah misalnya. Nggak kena di Jawa Barat, nggak kena di Jawa Timur, apalagi di Sumatera dan Sulawesi. Nomor 3 dalam kampanye menjelekkan lawan politik yang digunakan 03 adalah semua bahan lama yang diulang-ulang, serangan keburukan yang masyarakat sudah tahu, dan karena masyarakat Indonesia tuh pardonis atau pemaaf atau pelupa, maka hal lama diulang-ulang malah mereka bosan. Sekali lagi, itu hanya pengamatan yang bisa menjadi acuan tim 03. Ini kritik membangun. Data analisa kali ini masih bisa diubah dalam 2 minggu ke depan. Suara masih bisa naik. Ini zaman digital politik. Gunakan sarana itu. 4. Efek ekor jas Jokowi sekitar 4%-an yang memberikan suara menjadi 19%-an bagi PDIP di parlemen di tahun 2019 pada Ganjar. Tidak akan memberikan efek ekor jas tersebut pada PDIP. Di mana ketika Jokowi pindah seperti saat ini, bisa akan membawa suara PDIP di parlemen turun ke 15%-an. Ini akan membuat shock dari sisi anggota PDIP di Senayan karena Ganjar tidak memberikan coattail effect. 5. Strategi 02 menggunakan Pak Jokowi sebagai juru kampanye nasional, di mana strateginya adalah fokus mengambil konstituen 03 dan PDIP untuk balik badan ke 02 dan menggunakan Pak Jokowi.
Ini langkah pintar dari pihak 02. Mereka tidak berusaha mengambil konstituen 01 untuk pindah ke 02. Karena memang beda aliran, beda mazhab. Akan nggak kena mereka ke 02. Ngapain 02 bersusah payah mengubah pikiran follower 01? Sulit. Namun karena 03 tidak punya visi misi yang jelas, pengikutnya ngambang, dan hal itu lebih mudah dialihkan ke 02. Hal ini terjadi karena kesalahan 03 membangun citra. Kalau tidak ada langkah strategis untuk mengangkat citra dan mengcounter 02 oleh 03, suara 03 akan terus tergerus dalam 2 minggu ke depan pindah ke 02. Bisa-bisa peran Pak Jokowi sebagai juru kampanye nasional untuk 02 akan menaikkan 10% suara pemilih 02 yang stuck di angka 41-43%-an saat ini. Ini semua sekali lagi tergantung strategi 03 dalam 2 minggu terakhir. Dimana kalau kelompok pemilih itu dibagi 4 besar, yaitu Muslim agamis, satu kelompok 2 adalah kaum abangan. Oke, siapa itu kaum abangan? Yaitu mereka beragama namun tidak taat menjalankan agamanya. Kemudian ketiga adalah kaum non-muslim, dan terakhir nomor 4 adalah kaum nasionalis. Kalau dianalisa sejauh ini, secara rata-rata kira-kira sama, masing-masing ada 25% dari populasi. Bagaimana memanfaatkan karakter masing-masing untuk menjadi bagian dari kemenangan paslon cawapres dan capres, itulah kunci untuk memenangkan Pilpres 2024 ini. Jadi, bagaimana menurut sahabat akan informasi kali ini? Peace.